dan juga tentu semua pihak ya terkait dengan hal ini. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ibu Suratmi Hamidah, Kepala BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bu Suratmi. Bu Suratmi, selamat pagi. Baik, kami mencoba kembali ya untuk menghubungi Ibu Suratmi Hamidah yang akan membahas ya terkait dengan mayoritas PMI Nusa Tenggara Timur yang meninggal di Malaysia tanpa dokumen, dan ini yang lebih banyak ya pendengar RRI, dan ternyata cuma beberapa yang melalui prosedural, dan kita akan mengetahui seperti apa penyebabnya dan bagaimana upaya perlindungan bagi PMI ke depan. Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Bu Suratmi. Selamat pagi, salam dari Kota Karang. Baik, salam dari Kota ND ya, untuk Kota Karang ya pagi hari ini. Salam sehat Bu. Ya, salam sehat juga Kak, bahagia selalu. Baik, Bu Suratmi, lagi-lagi masalah PMI ya, yang non prosedural, dan ini menjadi perhatian serius ya dari pemerintah dan juga semua pihak. Dan tentunya Ibu bisa menginformasikan kepada pendengar RRI ya, mengapa angka kematian PMI asal NTT ini di Malaysia ini cukup tinggi nih Bu? Ya, Bu Suratmi. Iya, siap Kakak, jaringan itu terputus Kakak. Ya, baik, sudah jelas nih suaranya. Siap. Ya, silakan Bu Suratmi, mengapa kematian PMI asal NTT cukup tinggi untuk tahun ini? Ya, jadi kurang lebih dari 1 Januari hingga 15 Januari kemarin, 15 Juni kemarin, kita sudah memulangkan kurang lebih ada 75 peti jenazah Kak. Semua dari Malaysia. Dari 75 peti jenazah itu, yang resmi itu cuma 2 Kak. 73-nya itu adalah pekerja ilegal atau non prosedural Kak. Nah, dengan kabupaten yang paling banyak itu adalah Kabupaten Ende sebanyak 12 peti mati, disusul Kabupaten Malacca sebanyak 6, disusul Timur Tengah Selatan baru Kabupaten Belu ya. Jadi Ende, Malacca, TTS sama Belu. Nah, jadi kenapa banyak ya? Jadi 95% itu rata-rata karena sakit Kakak. Nah, pekerja kita ini yang meninggal ini kan memang secara ini lamanya bekerja, mereka sudah lama kerja di sana Kak. Tapi memang masuknya itu akibat dari pola migrasi keluarga. Pola migrasi tradisional yang itu keluar, jadi ikut merantau ikut saudaranya Kak. Yang duluan membuka jalan ke Malaysia. Nah, memang diberangkatkan semua, kan pola migrasi keluarga ini nih rata-rata sudah diberangkat secara non prosedural Kak. Baik, jadi ini yang menjadi penyebab ya banyak PMI memilih jalur non prosedural seperti itu ya? Ya, jadi pola migrasi keluarga, pola migrasi tradisionalnya orang NTT khususnya ke Malaysia Kak, untuk kita orang Flores itu sudah jauh sebelum Indonesia merdeka. Malaysia mencatat orang Flores mendiami Malaysia itu 1934, jauh sebelum Indonesia merdeka. Didahului oleh orang Lama Holot. Cerita indah orang Lama Holot lah yang membuat kita warga sekitar ikut merantau ke Malaysia. Nah, intervensi negara ini hadir itu 1970. Ada kesenjangan yang begitu panjang antara hadirnya negara dengan pola migrasi keluarga, pola migrasi tradisional yang akhirnya juga melahirkan perdagangan orang yang sampai hari ini juga terjadi. Ya, itu akibat dari itu Kak. Baik.
Tentu ada resiko yang dihadapi PMI yang berangkat tanpa dokumen resmi seperti itu ya Bu Suratmi. Ya. Ya, jadi kalau risiko contoh saja kayak begini Kak, sebagai negara kitanya hadir memfasilitasi Kak. Namanya kan negara itu kan tugas negara tidak boleh memandang dia legal atau ilegal Kak. Negara tetap melakukan pelayanan itu, pelayanan publik untuk memfasilitasi. Tapi di sini bahwa hak-hak kalau dia berangkat secara non prosedural atau ilegal kan hak-haknya dia sebagai pekerja itu tidak dia dapatkan Kak. Itu yang terjadi. Nah, kita kan sebagai pemerintah, sebagai pelayan publik kami tidak melarang mereka mau bekerja karena itu bekerja merupakan hak asasi manusia. Yang tugasnya negara itu adalah memfasilitasi bukan melarang. Ya, kalau memilih bekerja ke luar negeri ikutilah prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kan Kak, maksudnya ikut jalan sesuai jalur resmi supaya apa sebelum kerja aman, selama kerja nyaman, pulang pun aman. Jangan sampai seperti ini. Cerita ini terus berulang buat kita NTT Kak, itu yang terjadi Kak. Baik, agar cerita ini tidak terulang nih Bu Suratmi, sejauh mana pemerintah melakukan pencegahan PMI ilegal? Ya, jadi kami sebagai pemerintah kami sadar kami adalah instansi vertikal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, keterbatasan kami terbatas, tapi keterbatasan kami baik dari sisi sumber daya anggaran maupun SDM itu tidak pernah membatasi pelayan publik kami. Nah, kami sifatnya di sini adalah kami berkolaborasi baik dengan teman-teman keagamaan, baik dengan keuskupan maupun melalui gereja-gereja Katolik maupun Sinode Gemit melalui gereja Protestan, dengan civil society, dengan para NGO maupun dengan lembaga pendidikan, teman-teman kepolisian maupun kejaksaan agar isu ini adalah isu kita bersama Kak. Kita gandeng agar sama-sama nih ruang publik ketika mereka punya kesempatan, gereja setiap mimbar setiap hari Minggu untuk melaksanakan edukasi. Jadi kami menjadikan pesan migrasi aman ini menjadi isu mimbar gerejanya ataupun isu ini supaya masyarakat kita tuh bisa diedukasi. Kita tidak melarang. Oke lah kalau mau memilih ikutilah prosedur, cari informasi yang benar di Dinas Tenaga Kerja setempat ataupun di BP3 Nusa Tenggara Timur, sehingga ini ketika ada apa-apa tuh ada hak-haknya dia sebagai pekerja bisa dia dapatkan. Itu harapan kita Kak. Baik, dan untuk perlindungan bagi PMI yang berangkat melalui jalur resmi seperti apa nih yang sudah dilakukan nih Bu? Ya, jadi kan perlindungan kita ya kalau kita tertib dokumen Kak. Contoh saja kayak kalau yang 2 orang ini Kak, dari 75 ini kan cuma 2 orang yang resmi. Nah, 2 orang resmi ketika kami menyerahkan peti mati Kak. Nah, itu kan haknya dia sebagai pekerja, contoh saya BPJS. Yang satu kan dia single Kak. Kalau single kan kurang lebih 84 juta ahli warisnya terima kan Kak. Kalau dia sudah berkeluarga, yang sudah punya istri, punya anak 2 kan kurang lebih 250 juta include. Jadi saat kita penyerahan peti mati kita juga menyerahkan hak-haknya dia sebagai pekerja. Nah, tapi kalau yang lain ini kan ya begitu juga tidak bisa dia dapatkan. Nah, itu perbedaan sekali Kak. Baik. Ketika kita menyerahkan peti mati ini saudara kita yang berangkat secara resmi dan tidak resmi itu di situ Kak. Baik, ya, tentu ada langkah konkret nih agar PMI, kasus-kasus PMI yang meninggal ini di negeri jiran ya dan juga negara-negara lain ini tidak terus terjadi. Ini seperti apa yang harus dilakukan nih Bu Suratmi? Ya, jadi ini kami tidak pernah melarang Kak. Karena supaya tidak terjadi itu pertama itu sebelum berangkat tuh kita harus bisa memastikan kondisi kesehatan kita Kak. Karena namanya tantangan di pekerjaan di luar negeri kan cukup ini. Nah, rata-rata saudara kita ini kan meninggal tuh karena sakit. Nah, kenapa sakit Kak? Jadi 50% pekerja kita meninggal karena gagal ginjal akut. Kenapa gagal ginjal Kak? Jadi mereka itu Kak kerja berat, pemalas minum air putih. Yang mereka sering konsumsi itu minuman-minuman penambah stamina tubuh. Yang dikasih es batu. Nah, itu yang membuat ginjalnya tergerus. Yang kedua itu adalah kebiasaan salah kita orang NTT itu kebiasaan begadang Kak. Hidup hanya kopi, rokok, minum mabok. Padahal siang itu dia suka kerja berat, malamnya kurang istirahat. Nah, akhirnya penyakit degeneratif lain itu bermunculan Kak. Akibat dari pola hidupnya yang salah. Nah, itu yang terjadi bahwa kami ingin memastikan bahwa mari kita belajar mencintai diri kita. Kita boleh bekerja
boleh mau menyenangkan keluarga kita, membahagiakan keluarga kita, tapi jangan pernah lupa bahwa kesehatan itu adalah aset yang berharga Kak buat diri kita. Baik, Bu Suratmi, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Kita berharap bahwa kasus PMI semakin berkurang dan tidak akan pernah terjadi lagi ya Bu ya. Amin, sama-sama Kak, kita sama-sama mendukung. Kami juga terima kasih banyak nih teman-teman RRI Ende selalu mendukung kita dalam menyebarkan informasi-informasi yang edukatif terkait migrasi aman Kak. Baik, terima kasih Bu Suratmi, selamat pagi. Sama-sama Kak, salam sehat. Salam sehat, salam ke Kota Karang. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Kepala BP3MI Suratmi Hamidah terkait dengan kasus PMI ya yang terjadi, di mana sebanyak 75 PMI yang meninggal hingga tahun 2026 ya, hingga Juni, dan ini mengalami kematian dengan kasus non prosedural ya pendengar, dan 2 yang mengalami kematian tetapi dengan prosedural, dengan resmi ya untuk melakukan pekerjaan, menjalani pekerjaan di luar negeri, di mana kasus PM ini menjadi pengingat pentingnya keberangkatan melalui jalur resmi agar pekerja mendapat perlindungan dan juga mendapatkan hak-hak yang layak seperti itu. Dan pemerintah dan masyarakat juga perlu ya bersama-sama mencegah praktek-praktek penempatan ilegal demi keselamatan para pekerja migran kita. Dan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda di Florata pagi ini, dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti